Hai, nama aku Ratu. Nama aku Yokanan. Nama aku Tasya. Nama aku Rehan. Nama saya Lutfi. Nama aku Valentina Aulia Putri. Kita bisa melihat, kita bisa melukit banyak sampah. Oh ya, ini seperti beras-beras ini harusnya jangan dibuang ke sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pagi sehat buat berpuasa. Oke, kita kelompok 2 yang beranggotakan saya Yohanan, saya Lutfi, Saya Tasya. saya Rehan, Dan Ratu tidak bisa hadir karena sakit. Oke, saya akan menjelaskan tentang pengertian lingkungan sekolah yang ada di Semaja. Jadi yang pertama, seanalisis kelompok kami, sampah organik yang ada di depan kelas berupa daun dan ranting yang sudah gugur dan kering. Hampir di seluruh kelas di Semaja terdapat sampah daun yang sudah gugur dan berserakan hingga menyebabkan tidak enak dipandang. Yang kedua, sampah dekat lapang basket. Terdapat banyak sampah organik dan anorganik yang terdiri dari daun dan ranting yang sudah gugur. Pemandangan ini sangat tidak enak dipandang karena sampah yang menumpuk sangatlah banyak dan menimbulkan aroma atau bau yang tidak sedap. Yang ketiga, lokasinya di pertengahan kantin dan sanggar pramuka. Seharusnya tidak terdapat tumpukan sampah yang menumpuk karena jika dibiarkan akan menimbulkan aroma yang tidak sedap dan mengundang lalat ke tumpukan sampah. Karena di sampah itu, apalagi di sampah itu terdapat banyak bakteri dan ada kemungkinan lalat itu membawa bakteri dan hinggap di makanan yang ada di kantin, sehingga menyebabkan makanan yang ada di kantin tidak higienis dan tidak steril. Oke, saran dari kelompok kami yaitu sekolah ini membuat dan menyediakan tempat sampah khusus untuk membakar sampah organik dan anorganik. Tetapi tempat sampah ini harus dirancang khusus adanya cerobong asap agar asapnya tidak menyebar kemana-mana dan fokus pada saat itu. Dan kritik dari kelompok kami, seharusnya di SMA Negeri Favorit ini, Manjala ini tidak seharusnya ada banyak tumpukan sampah yang tersebar di beberapa berbagai titik di SMA Negeri. Alur pengolahan sampah. 1. Pisahkan sampah organik dan anorganik, lalu masukkan sampah organik ke tempat sampah khusus organik yang disebut komposter. Pisahkan sampah organik kering dan basah, lalu tambahkan campuran tanah. Rutin membuka dan mengaduk sampah yang ada di dalam komposter. Tunggu sampai menjadi kompos. Proses ini membutuhkan waktu 3 bulan. Anorganik. Jika ada sampah botol plastik dapat didaur ulang untuk dijadikan tempat tanaman hidroponik. Jika ada sampah botol kaca seperti botol kaca kecap bekas bisa didaur ulang menjadi vas bunga. Berarti sekarang lanjut ke cara pengolahan sampah yang ada di depan. Yang pertama, tujuan kelompok kami membuat kompos dari daun yaitu peningkatan produksi pertanian baik kualitas lahan secara berkelanjutan. Manfaatnya untuk menjaga kesehatan akar serta membuat akar tanaman mudah tumbuh seperti memberikan nutrisi pada tanaman, meningkatkan kapasitas tukar karbon atau KTK, mampu meningkatkan pH tanah pada tanah asam, dan meningkatkan persediaan unsur mikro.
daun kering sebagai bahan utama, lalu nasi sebagai komposter. Boleh bekas, boleh yang baru dan boleh juga mati, boleh juga yang boleh aking. Terus yang ketiga itu air. Nah, untuk alat-alatnya, wadah yang berukuran besar dengan penutupnya boleh tong atau ember. Yang kedua tali, yang ketiga karung, lalu belahan bambu, dan yang terakhir sarung tangan. Untuk langkah-langkahnya, tuang daun separuh karung, basahi dengan air dari komposter agar pembusukan lebih cepat, dan air kurang lebih 5 liter dicampur oleh nasi ke dalam ember. Masukkan sekarung yang ada sisa daun, tutup rapat karung dengan tali, diamkan di ruang tertutup. Jika sudah 1 minggu, buka lembaban dengan air biasa, dan setelah 2 minggunya lagi cek kalau masih lembab, gak usah dikasih air. Bantu hancurkan kompos dengan batang bambu. Untuk waktunya diperkirakan 3-4 minggu, dan bahannya itu tersedia semua di alam, jadi ada semua gitu, tidak usah gratis, ini hanya butuh tenaga saja. Ya. Mungkin ada tambahan atau kritik atau ada yang ditanyakan? Tidak? Mungkin ditutup aja. Sekian presentasi yang mau kami sajikan. Maaf bila ada salah kata, mungkin tindakan yang kurang berkenan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan laporan hasil kegiatan kami yang berjudul P5. Perkenalkan, nama saya Ratu Heratu Umar dari kelas 10 di Padang. Saya Yohanan Fajri, putra dari 10 di Padang. Saya Valentino Putra dari kelas 10 yang Padang. Saya Bakri dari kelas 10 di Padang. Saya Rasa Putra. Sayang, ini lihat ini dulu. Saya Tasya Nabila dari kelas 10 Padang. Pertama. Jadi daftar isi yang akan kami jelaskan, yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada manfaat, yang keempat ada kegiatan P5 dari tanggal 15 sampai 20 Februari, yang kelima ada pengertian sampah dan jenis sampah, yang keenam ada proses pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos, yang ketujuh ada kritik dan saran dari kelompok kami, yang kedelapan ada rencana gaya hidup berkelanjutan, yang kesembilan ada kesimpulan, dan yang ke-10 ada kata penutup. Jadi pertama akan kita rehat. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kehidupan bagi kita semua warga SMAN 1 Majalaya sehingga kita bisa melaksanakan proyek yang telah disiapkan oleh sekolah ini. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah beserta Ibu Bapak Guru Panitia proyek P5 ini, izinkan kami membuat laporan hasil kegiatan proyek yang dilaksanakan dari tanggal 15 Februari 2023 sampai 20 Februari 2023. Semoga laporan hasil kegiatan yang kami lakukan sesuai harapan Ibu Bapak Guru semua. Tujuan kelompok kami di sini yaitu untuk memaparkan hasil penelitian kelompok kami tentang sampah organik dan anorganik di SMAN 1 Majalaya ini. Serta kelompok kami akan memberikan rencana gaya hidup berkelanjutan agar meminimalisir sampah organik dan anorganik, dan kita akan memberikan kritik bagi sekolah agar sekolah ini lebih baik untuk kedepannya. Amin. Nomor 1, pendahuluan. Latar belakangnya, sampah merupakan salah satu permasalahan yang rumit dalam kehidupan masyarakat. Karena sampah bisa menyebabkan segala pencemaran maupun pencemaran udara ataupun pencemaran air. Sampah juga merupakan salah satu permasalahan dalam masyarakat yang belum terselesaikan. Sama halnya seperti di sekolah kita ini, di SMA Negeri 1 Majalaya, pasti terdapat banyak sampah yang berserakan, yaitu sampah organik maupun sampah anorganik. Sudah pasti di sekolah ini ya menemukan banyak sampah organik yang berserakan karena terdapat banyak pepohonan dan tumbuhan. Salah satu faktor yang berserakan di sekolah ini adalah karena kurangnya kesadaran warga Semaja dampak dari pencemaran sampah yang menjadi masalah.
pesan dari masalah yang kita buat. Pertama, bagaimana langkah-langkah dalam membuat pupuk dari sampah organik. Dan yang terakhir, bagaimana cara meminimalisirkan agar tidak ada sampah organik dan anorganik di sekolah ini. Untuk manfaat, dengan mengerjakan proyek P5 ini, kita jadi mengetahui macam-macam sampah dan dampak buruk yang akan dihasilkan jika kita tidak mengelola sampah dengan baik. Untuk bab 2 pembahasan yang pertama, saya akan membahas tentang kegiatan P5 dari tanggal 15 Februari sampai tanggal 20 Februari 2023. Yang pertama, pada tanggal 15 Februari pada hari Rabu, kita dikenalkan materi tentang sampah organik dan anorganik serta penjelasannya dan catat-catatnya. Pada hari Kamis tanggal 16 Februari kita melakukan presentasi, dan pada hari Jumat pada tanggal 17 kita mengumpulkan sampah organik berupa daun, dan pada hari Senin hari ini kita membuat laporan dan mempresentasikannya juga di video untuk dikirim ke YouTube. Terus ada yang kedua, ada pengertian sampah dan jenis-jenisnya. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Sampah juga terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama ada sampah organik, yaitu sampah sisa-sisa dari makhluk hidup yang dapat diuraikan oleh mikroba. Yang kedua ada sampah anorganik, yaitu sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati dan tidak bisa diurai oleh mikroba. Yang ketiga, ada proses pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos. Langkahnya, kita harus mencari dulu daun dan memungutnya di luar, daun yang sudah kering. Lalu masukkan daun ke ember. Proses pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos. Yang pertama, mengumpulkan dulu sampah organik berupa daun yang sudah kering. Lalu jika ada daun yang basah, maka pisahkan dan jemur daun yang masih basah. Yang ketiga, kita siapkan ember, lalu masukkan daun yang sudah kering ke dalam ember yang disebut komposter. Lalu tambahkan tanah, lalu kita menambahkan ramuan, yaitu air 500 ml dan E4 2 tutup botol. Jika sudah tercampur, maka kita harus rutin membongkar dan mengaduk sampah yang ada di dalam komposter itu. Tunggu sampai menjadi pupuk kompos, dan ini memakan waktu sekitar 3 bulan. Oke, untuk kritik dan saran penciptaan dan kelompok kami berikan, mohon maaf jika menyinggung pihak ibu, bapak, guru maupun redaksi sekolah. Kritik menurut kelompok kami adalah memang bagus banyak perumahan di sekolah kita, tetapi daun yang berjatuhan seharusnya wajib untuk dibersihkan oleh pihak kebersihan sekolah maupun oleh siswa. Dan untuk saran dari kelompok kami, sebaiknya dipasangkan poster menarik yang lumayan besar di beberapa area sekolah agar setiap harinya siswa yang melihat akan tersadar bahwa di sini tuh di Esmaja itu tidak boleh ada sampah yang tergeletak, terutama di gerbang masuk, karena setiap orang yang masuk sekolah akan membaca bahwa Esmaja ini bersih dan rapi. Untuk pengolahan daun bisa dijadikan pupuk kompos dan bertujuan untuk meminimalisir pencemaran sampah organik yang ada. Juga ranting yang sudah berguguran bisa kita olah menjadi alat. Daun yang berjatuhan yang berwarna-warni bisa kita jadikan hiasan gantung untuk hias di rumah. Ya. Rencana gaya hidup berkelanjutan. Rencana yang kelompok kami buat adalah pihak sekolah bisa membuat kebijakan agar seluruh siswanya membawa piring plastik masing-masing untuk jajan di kantin. Dan ini akan meminimalisir banyaknya sampah plastik dan berserakan di mana-mana. Dan juga setiap siswa yang membawa galon minum yang besar agar cukup sampai sore dan tidak harus membeli minuman aqua yang menyebabkan banyaknya sampah anorganik plastik di sekolah ini. Bab 3 penutup kesimpulan dari kami. Dari sini kita menyadari bahwa sampah dapat memberikan dampak yang signifikan bagi lingkungan. Maka dari itu kita harus pandai untuk mengatasi masalah sampah dan setidaknya memiliki kesadaran untuk mengelola sampah tanpa merusak lingkungan.
Mulailah dari diri sendiri untuk memiliki rasa peduli terhadap lingkungan sekitar. Hal yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari untuk menekan jumlah sampah ialah dengan menerapkan konsep 3R yaitu reuse, reduce, dan recycle. Untuk kata penutup dari kami, masalah sampah yang ada di lingkungan SMA Negeri 1 Majalaya ini sangatlah mengkhawatirkan. Maka dari itu diadakannya K5. Dalam mengerjakan proyek yang sedang kami laksanakan, kami paham masih banyak memiliki kekurangan. Namun, berkat bimbingan para guru membuat kami paham bagaimana mengelola sampah-sampah organik. Kami harap laporan hasil kegiatan proyek yang kami lakukan akan berguna bagi pihak sekolah untuk membuat kebijakan baru untuk meminimalisir sampah organik dan anorganik. Mohon maaf jika laporan kami menyinggung pihak sekolah ataupun ada bahasa yang kurang baik. Terima kasih. Oke, mungkin sekian pemaparan pembuatan kompos berbahan sampah organik yang kelompok 2 analisis dari sekolah ini. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kalau sekolah kalian lagi ngerjain proyek. Aku terpikat dirimu, waktu aku